Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Akbar, NIM A1C317034, jurusan Pendidikan Fisika, Universitas Jambi, kelas reguler B, angkatan 2017. Pada video ini, saya akan menjelaskan bagaimanakah cara membuat GUI untuk materi hukum Ohm dengan menggunakan software MATLAB versi 2016. Langsung saja, yang pertama-tama kita buka terlebih dahulu software MATLAB-nya. Setelah software terbuka, pada bagian Home, pilih New, lalu arahkan kursor pada bagian Apps, lalu klik GUID. Tunggu sejenak. Pada jendela GUID Quick Start, pilih Create New GUI, lalu pilih Blank GUI atau Default, lalu klik OK. Nah, akan muncul tampilan GUI. Nah, di sini ada beberapa komponen yang akan kita pakai. Yang pertama ada push button, lalu ada radio button, edit text, static text, lalu ada button group, dan X. Langsung saja kita mulai. Untuk membuat GUI pada software MATLAB ini, kita hanya perlu melakukan drag and drop komponen-komponen yang ada di sebelah kiri. Yang pertama-tama kita akan menggunakan komponen static text. Kita drag dan drop di sini. Kita perbesar. Kemudian kita akan merubah tulisan static text ini menjadi teks yang kita inginkan dengan cara klik 2 kali sehingga muncul jendela inspektor. Lalu kita scroll ke bawah, kita cari string, lalu kita ubah tulisannya. Static text, kita ubah menjadi, contohnya, GUI hukum Ohm. Lalu untuk background-nya akan saya ubah menjadi warna biru ini. Bisa disesuaikan dengan selera kawan-kawan. Oke. Lalu untuk ukuran hurufnya atau font size, saya menggunakan 12. Kemudian akan saya bold tulisannya. Selesai. Kita perbesar saja, kita maximize. Selanjutnya, kita akan menggunakan lagi static text. Nah, pada project GUI kali ini, kita akan membuat sebuah GUI yang di dalamnya terdapat fitur-fitur atau fungsi-fungsi seperti konversi satuan arus listrik, yaitu nanti dari ampere bisa ke milimeter, ampere ke miliampere, atau ampere ke mikroampere. Kemudian kita buat lagi nanti sebuah fitur yang berfungsi untuk mengkonversi satuan tegangan listrik dari volt ke milivolt atau ke mikrovolt. Dan yang terakhir nanti akan kita masukkan juga sebuah fitur yang berfungsi untuk menghitung hukum Ohm dan membuat grafik hubungan antara tegangan dan arus. Kita lanjutkan. Pada static text yang ini, kita ubah background-nya menjadi warna ungu. Untuk warnanya, kawan-kawan bisa menyesuaikan dengan
keinginan kawan-kawan sendiri. Lalu untuk tulisannya pada bagian string kita ganti menjadi konversi satuan arus listrik. Kemudian kita berikan bold dan kita ubah font size-nya menjadi 10. Sudah. Ini kita copy. Kemudian kita pastekan. Kita taruh di bawah sini. Kemudian pada static text yang kita copy tadi ini, kita klik 2 kali. Untuk background-nya biarkan saja warna ungu. Lalu kita ubah stringnya, tulisannya menjadi konversi satuan tegangan listrik. Enter. Kita luruskan. Kemudian kita copy satu lagi static text-nya. Kita pastekan. Kita taruh di bawah sini. Nah, untuk static text yang bawah ini kita beri nama hukum Ohm. Pada bagian string ini kita ubah namanya menjadi hukum Ohm. Sudah. Setelah kita menggunakan static text, kita akan menggunakan edit text. Kita drag dan drop di sini. Kemudian kita klik 2 kali. Untuk warna background-nya biarkan saja warna putih. Lalu pada font size kita ubah menjadi 9. Kemudian font weight bold kita tebalkan. Lalu untuk stringnya ini, tulisan edit text ini kita hilangkan saja. Kita hapus. Enter. Tujuannya kenapa kita hapus tulisannya? Karena nanti pada edit text ini akan kita ganti dengan angka atau inputan angka. Kita copy lagi, pastekan, kita drag ke sini, copy lagi, kita pastekan, lalu kita drag di sini juga. Nah, setelah kita menggunakan edit text, kita akan membutuhkan komponen radio button dan button group. Kita klik button group, lalu kita drag ke static text yang atas. Kita kecilkan. Kita luruskan. Lalu pada komponen button group ini, kita klik 2 kali. Kita masuk ke jendela inspektor, lalu kita ubah background-nya menjadi warna biru. Kawan-kawan bisa merubah warna pada GUI ini sesuai dengan keinginan kawan-kawan. Lalu kita klik OK. Kemudian pada font size-nya, kita ganti menjadi 10. Lalu pada font weight, bold. Selanjutnya pada string. Untuk button group ini sendiri dia tidak memiliki string, tetapi namanya title, dan kita bisa mengganti title ini menjadi tulisan satuan. Title, kita blok, kita ganti dengan satuan. Enter. Kita lakukan cara yang sama.
copy, paste, lalu kita drag ke static text yang di bawahnya. Sudah. Nah, selanjutnya kita membutuhkan sebuah komponen lagi yang bernama radio button. Nah, radio button ini nanti berfungsi untuk menjadi satuan konversi dari GUI konversi satuan-satuan listrik ini nanti. Jadi kita di sini membutuhkan 3 buah radio button. 1, kita drag and drop aja. 2, 3. Kita rapikan. Nah, lalu kita ubah nama radio button ini menjadi satuan yang pertama itu ada untuk arus listrik ada ampere. Enter. Lalu untuk font size-nya kita buat 9 saja, 9. Font weight-nya kita buat bold. Oke. Lalu untuk background-nya kita ganti warnanya biru agar sesuai atau sama dengan background button group-nya. Oke. Untuk radio button yang ini juga sama, klik 2 kali, masuk ke jadilah inspektor. Kita ubah background-nya jadi warna biru. Oke. Lalu ubah font size-nya menjadi 9. Font weight-nya kita bold. Lalu untuk string-nya kita ubah menjadi microampere. Oke. Lalu untuk radio button ketiga juga background-nya warna biru. Font weight-nya kita bold. Font size-nya 9. Lalu pada bagian string kita ganti menjadi microampere. Maaf kawan-kawan, untuk radio button yang kedua tadi ini namanya bukan microampere tapi miliampere. Kita ubah miliampere, miliampere. Nah, sudah jadi. Nah, setelah kita membuat radio button, kita juga membutuhkan sebuah static text untuk nanti menjadi output ketika GUI ini dijalankan. Sehingga nanti hasil konversi satuan listrik akan keluar pada komponen static text yang difungsikan menjadi output ini nanti. Jadi kita tinggal drag lagi 3 buah static text, lalu drop sesuai dengan video ini ya. Klik 2 kali. Kita ubah background warna putih. Font size-nya 9. Font weight-nya bold. Lalu pada string-nya kita kosongkan. Kita besarkan sedikit. Kemudian untuk yang ini juga, klik 2 kali, ganti background warna putih, font size-nya 9, font weight-nya bold, lalu untuk string-nya kita kosongkan. Oke, kita rapikan. Kita luruskan. Oke. Ini juga background warna putih. Font size-nya 9.
font wake bold, stringnya kita kosongkan. Kita rapikan. Oke. Lumayan rapi. Lalu kita tambahkan lagi static text. 3 buah static text. Kita copy paste saja. Kita panjangkan lagi backgroundnya. Nah, yang ini kita ubah backgroundnya menjadi warna ungu sesuai dengan background utama. Lalu untuk font size kita ganti dengan 9, font wake bold, dan untuk stringnya kita ganti menjadi satuan ampere yang pertama. Yang kedua ini kita ganti dengan miliampere. Ini miliampere. Font size-nya 9. Font wake-nya bold. Lalu untuk static text-nya ini microampere. Oke. Kita rapikan terlebih dahulu. Kita rapikan terlebih dahulu, kawan-kawan. Nah, jika sudah begini, kawan-kawan tinggal copy pastekan saja untuk komponen radio button ini dan static text yang ini ke bagian yang ini nanti. Langsung saja
Agar lebih cepat melakukan copy paste-nya, kawan-kawan bisa mengklik komponen radio button Ampere ini, lalu kawan-kawan tahan tombol kontrol dan klik radio button yang ini, klik lagi, klik, kita ulangi, kontrol, lalu klik, copy, lalu paste, kita rapikan. Oke, yang ini juga. Kita rapikan. Nah, selanjutnya kita hanya tinggal mengganti tulisan ampere ini menjadi volt, milivolt, dan mikrovolt. Pada bagian string, kita ganti dengan volt. Yang ini milivolt. Dan yang ini mikrovolt. Oke. Ini juga kita ubah menjadi volt. Ini mikrovolt. Milivolt maksudnya. Lalu yang ini mikrovolt. Oke. Untuk bagian konversinya, saya rasa sudah cukup selesai. Selanjutnya untuk jendela hukum ohmnya. Untuk tampilan hukum ohmnya, kita membutuhkan static text, drag, lalu kita ubah backgroundnya menjadi warna ungu. Untuk font size-nya 9. Bold. Lalu pada stringnya kita ubah menjadi masukkan nilai tegangan. Kita copy, kita paste di sini. Untuk yang kedua, kita ubah stringnya saja menjadi masukkan nilai hambatan. Lalu setelah itu kita tambahkan lagi static text. Kita ubah backgroundnya menjadi warna ungu. Untuk font size kita bikin 12. Untuk stringnya kita ganti dengan sama dengan. Lalu kita membutuhkan satu static text lagi.
Untuk bagian string kita kosongkan, karena nanti ini berfungsi sebagai output hasil operasi antara nilai tegangan dan nilai hambatan menggunakan rumus hukum Ohm. Kita ganti dengan ampere. Lalu kawan-kawan, kita membutuhkan satu buah komponen bernama pass button. Kita drag dan drop di sini. Kita ubah warna menjadi hitam. Lalu untuk tulisannya kita ubah menjadi warna putih. Kemudian ini font size-nya 10. Dan kita buat bold. Kemudian pada bagian string, kita ubah menjadi tulisan hitung. Lalu kita rapikan. Sudah. Nah, inilah fitur-fitur yang kita butuhkan nanti untuk membuat GUI, konversi, dan hukum Ohm. Lalu kita akan menambahkan sebuah fitur lagi, yaitu grafik atau plot menggunakan komponen X ini ya. Tinggal kita drag and drop saja. Kita besarkan. Kita perbesar. Cukup. Nah, setelah kita menambahkan komponen X, kita ubah warna background utama menjadi warna biru. Selanjutnya kita membutuhkan sebuah komponen pass button lagi, satu buah, yang berfungsi nanti kita panggil ketika kita ingin menggunakan fungsi plot atau grafik nanti. Kita ubah warna background menjadi warna hitam. Untuk tulisannya warna putih. Font size-nya 10. Kita buat bold. Lalu pada string, kita ubah tulisannya menjadi show grafik atau tampilkan grafik. Oke, kita perbesar pass buttonnya. Oke, kita rapikan. Cukup. Kita tambahkan satu buah static text lagi ya. Ganti backgroundnya menjadi warna biru. Kemudian font size-nya 12. Font weight-nya bold. Untuk tulisannya kita ubah menjadi Pendidikan Fisika Universitas Jambi. Nah, seperti ini. Lalu kita tambahkan lagi static text. Untuk backgroundnya kita buat warna biru lagi. Untuk font size-nya 12. Font weight-nya kita bold. Lalu untuk string-nya kita ganti dengan sama dengan.
untuk menggarisbawahi atau memisahkan antara judul dan GUI nanti. Cukup, enter. Kita tambah lagi sama dengannya. Cukup. Nah, sudah. Jika sudah seperti ini, untuk tampilannya kita sudah mengerjakannya dengan baik. Selanjutnya kita akan masuk pada bagian codingnya. Untuk masuk ke bagian coding, kawan-kawan tinggal mengklik icon editor ini yang ada gambar buku dan pensil, kita klik. Lalu kita akan menyimpan file ini di folder apa. Saya akan menyimpannya di D. Akan saya beri nama GUI OM. Save. Nah, kita sudah masuk pada jendela coding. Oh ya, perlu saya tambahkan, kita kembali dulu pada jendela GUI, lalu pada komponen button group ini, kita klik, lalu kita klik kanan, pilih view callback, lalu pilih selection change FCN yang ini. Kemudian kita lakukan juga untuk yang button group yang kedua ini, klik kanan, view callback, selection change VCN. Sudah. Selanjutnya kita akan masuk pada bagian coding. Jadi, logikanya, GUI ini nanti bekerja dengan cara jika kita memasukkan sebuah nilai pada edit text ini yang berfungsi sebagai input, kita akan dapat mengkonversinya menjadi ampere, miliampere, atau mikroampere, yang nanti hasilnya akan keluar pada static text yang ada di sini. Langsung saja kita mulai codingnya. Sebelum kita memulai coding, kita harus hafal terlebih dahulu nama-nama komponen yang ada pada GUI kita ini. Ini ada edit 1, atau yang kita sebut dengan tag. Untuk melihat nama komponen-komponen yang ada pada GUI, kawan-kawan bisa melihat pada tampilan jendela kiri bawah yang ini. Ada tulisan tag edit 1. Nah, berarti komponen yang ini namanya adalah edit 1. Nanti ini akan kita gunakan ketika kita menulis coding. Jadi nanti agar kita lebih teliti, kita harus lebih teliti dalam menuliskan coding. Jadi tidak boleh salah nama. Nama komponen tidak boleh salah. Ini edit 2, edit 1, edit 3, dan edit 4. Langsung saja kita masuk ke jendela coding. Untuk yang pertama, kita akan masuk pada codingan button group yang pertama. Kita cari button group. Kita cari button group. Nah, ini sudah ada. Nah, kita akan melakukan coding di bawah function UI button group ini. Tinggal kita klik enter. Lalu kita akan nulis codingan di sini. Untuk codingan yang pertama, kita akan membuat sebuah variabel yang kita beri nama dengan variabel input, di mana nilai variabel ini kita ambil dari nilai input yang ada pada edit text 1 tadi. Dengan menggunakan perintah string to num get
handles, edit 1, tutup kurung, koma dulu, string, tutup kurung. Nah, ini fungsinya apa? Maksudnya adalah nanti jika ada nilai yang dimasukkan atau kita inputkan pada edit text nanti, nilai itu masih berupa string atau tulisan. Jadi nanti nilai yang ada di input tadi akan diubah menjadi number menggunakan perintah str tunum ini. Lalu kita menggunakan conditional statement yaitu switch. Nah, kita masuk ke case. Untuk kasus yang pertama, jika radio button ini nanti diklik, jika radio button 1 diklik, radio button 1 diklik, maka kita buat variabel z, maka nilai input akan kita kali dengan 1. Lalu setelah itu, kita akan menampilkan sebuah variabel yaitu hasil sebagai outputnya. Yang akan kita konversi dari angka menjadi string dan kita tampilkan pada static text yang ada di sini. Kita lanjut. Kita tampilkan pada teks 6 ya. Teks 6. Oke. Kita copy saja. Kita pastekan. Kita ubah. Kita kali 1000 untuk miliampere ya. Ini teks 7. Ini dikali dengan 1 juta. Ini teks 8. Kita copy. Kita masuk pada case 2. Nah, untuk case 2 ini pada radio button 2 input bagi 1000 ini dikali 1.
Oke, kita akhiri codingan pertama ini menggunakan N. Oke. Selanjutnya kita copy terlebih dahulu codingan ini tadi. Kita copy. Dan kita cari, kita pastekan di UI button group 2. Oke. Ini radio button 4, 5, dan 6. Ini teks 12, 13, 14. Oke. Untuk codingan konversi sudah selesai. Sekarang kita akan masuk ke codingan hukum Ohm dan grafik. Kita akan cari pas button. Pada bagian ini pas button 1. Nah, pada bagian pas button ini merupakan fungsi untuk menghitung hukum Ohm. Jadi kita harus membuat terlebih dahulu sebuah variabel. Saya beri nama variabel input tegangan atau V. Lalu kita ambil inputnya dari edit text. Edit text 3. Oke. Kemudian kita buat lagi sebuah variabel hambatan. Kita ambil inputnya dari edit text 4. Oke. Kemudian kita buat sebuah variabel untuk mengoperasikan dua buah variabel di atas ini. Variabel hukum Ohm. Nah, untuk mencari arus, itu kan rumusnya atau persamaannya adalah I sama dengan V per R atau tegangan dibagi dengan hambatan. Jadi input F dibagi dengan input R. Oke, lalu hasilnya buat variabel baru. Lalu hasil operasi kita tampilkan. Pada teks 21. Pada teks 21. Nah, untuk codingan yang pas button 1 sudah selesai. Sekarang untuk codingan pas button 2, yaitu kita akan bermain dengan grafik. Langsung saja kita buat sebuah variabel hambatan. Kita beri nilai hambatan 100. Karena kita di sini ingin mengetahui hubungan antara tegangan dan arus, sehingga kita membuat atau menjadikan nilai hambatan ini menjadi tetap dengan bernilai 100.
Kita buat sebuah variabel lagi dengan nama tegangan. Kita kasih nilai 1 sampai dengan 120 dengan rentang 0,01 agar hasil grafiknya halus. Kita buat sebuah variabel i, harus. Rumusnya adalah harus V dibagi dengan R. Lalu setelah itu kita perintahkan untuk ditampilkan pada plot. Dengan ketebalan garis 4. Oke. Kita beri nama sumbu X-nya nilai tegangan. Dan kita beri nama sumbu Y-nya nilai arus. Lalu kita beri judul grafik ini dengan nama grafik hubungan tegangan dan arus listrik. Oke. Nah, untuk codingan sudah selesai kawan-kawan. Selanjutnya kita akan mencoba menjalankan GUI yang telah kita buat ini. Langsung saja kita kembali ke GUI. Lalu pada tampilan GUI kita klik panah miring hijau ini atau run. Kita klik run. Change folder. Nah, akan tampil GUI yang telah kita buat tadi. Sekarang kita tinggal kita coba memasukkan nilai 1, kita ubah menjadi miliampere. Nah, dan ini adalah hasil konversinya. Jika 2 mikrovolt dikonversi, maka nilainya menjadi 0,002 milivolt atau 2 kali 10 pangkat min 6 volt. Kemudian kita coba untuk fitur yang hukum ohm. Kita masukkan nilai tegangannya 9, hambatannya 100. Kita hitung. Untuk fungsi yang hitung ini sepertinya terdapat kesalahan. Mari kita cek bersama-sama pada pas button 1. Oh ya, kita tambahkan variabel hukum ohm. Kita save. Kita coba running kembali. Nah, tampil. Jadi jika nilai tegangannya 12 volt, nilai hambatannya 4 ohm, maka besar arusnya adalah 3 ampere. Kemudian kita akan melihat hubungan antara tegangan dan arus listrik dengan cara mengklik show graphic. Nah, ini merupakan
grafik hubungan antara tegangan listrik dan arus. Jadi jika ini terdapat kesalahan kawan-kawan, masih terdapat error pada bagian sumbu X dan sumbu Y-nya. Langsung saja kita cari di mana salahnya. Di sini X label atau sumbu X itu merupakan nilai tegangan. Jadi di sini adalah sumbu Y yang benar ya. Jadi sumbu Y adalah sumbu arus listrik. Iya. Oke, kita save. Kita run kembali. Kita lihat grafiknya. Nah, ini baru benar ya. Nah, jadi teman-teman, seperti inilah GUI yang telah jadi. Ini merupakan GUI hukum Ohm yang kita buat menggunakan software MATLAB versi 2016. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kawan-kawan semua dapat memahaminya dan semoga dapat bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.